tentu pemimpin harus sadar bahwa kita ini semua itu penerus daripada kelangsungan negara kita ini, dan sekarang bukan saatnya untuk beradu sentimen lagi, bukan zamannya ya, tapi kita sudah saatnya kita beradu gagasan mana yang paling brilian untuk menyukseskan cita-cita negara ini ya. Yang lebih brilian itulah yang harus dipilih, bukan dengan sentimen apapun, golongan atau apapun. Tapi siapa yang paling brilian dalam mengatur bangsa, ya itu yang harus kita pilih, begitu. Nggak ada unsur money politik apalagi. Jadi iya, kalau ada money politik ya udah terima aja, tapi nggak usah dipilih gitu. Jadi jadi ya sarannya itu aja. Jadi ini kata-kata ya siapa yang lu kutip? Udah, ini nggak usah dibahas ya. Pokoknya kalau Anda ya, lu pada dengerin spill gagasan kemarin ya pasti ngeh lah siapa. Boleh. Nah, intinya mah gagasan ini harus di battle kan, harus adu who is the better one, siapa yang paling bagus gagasannya, pilih dia, gitu aja sih. Ya. Jadi ikut hati nurani, bukan ikut yang paling besar ya kasih ya. Iya, bukan. Jangan terlalu nempel dengan elektabilitas ya. Tapi yang kita harus, kita tidak meminta, kita dikasih ya terima aja. Iya. Jadi kapabilitas itu jauh lebih penting daripada sekedar elektabilitas. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilman Maulana dalam video berita berbentuk podcast. Berita pada malam hari ini kita akan membahas suatu polemik yang ada di Indonesia, yaitu dalam bidang politik. Perpolitikan di Indonesia saat ini sedang memang panas, sedang memang bisa dibilang ini adalah musim panas, walaupun ini adalah pesta bagi rakyat. Saya di sini tidak sendiri, ada teman saya yang selalu menemani saya ketika menjadi narasumber tetap di channel Media Aksara Info ini. Di sebelah kiri saya ada Pak Ajar Baskor Aji. Pak Jrun. Yuk. Halo, gue panggil Pak Jrun aja ya. Wow, siap boleh. Sehat. Sehat, lancar, sehat, alhamdulillah ya. Aktivitas juga oke, walaupun mungkin kita harus jaga kesehatan karena sekarang sedang perubahan musim ya. Jadi gue lebih aware nih kepada ke tubuh gue sendiri gitu. Biasanya kan nggak peduli, ngalong aja gitu kan. Tapi rada-rada aware nih karena memang ini musim pancaroba, jadi ya kudu prepare bener-bener ya untuk imunitas tubuh kita gitu. Ya, selain mungkin lu yang harus berhati-hati di tanah air juga, memang sekarang politik sedang panas-panasnya. Lu gimana memandang semua itu? Sebenarnya dibilang panas sih gue lebih condong ke sedikit adem ya, karena ketika kita track back ke belakang ya, flashback ke 2019 itu jauh lebih panas, karena ketika muncul koalisi-koalisi aja waktu itu udah mencuat berita gitu, viral, terus ada kabar-kabar isu-isu macam-macam, hoax dan segala macam. Terus ketika pencalonan juga kelihatan banget gitu, kita berdebar-debar nih menunggu siapa wakilnya, siapa wakil favorit kita. Kita ngedukung presiden A, terus kita kira-kira wakilnya siapa ya gitu. Tapi sekarang kita agak relax. Panas dalam artian mungkin kita karena di tahun politik ini mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuman tensi cukup mendingan, moderat, jadi nggak parah gitu ya. Ibarat darah tinggi ini ibaratnya nggak masih di posisi middle, ini nggak riskan buat bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Jadi ini menurut gue sih ya sedengan aja gitu.
santai gitu. Ya, nggak ada pandangan ini bakal panas ribut sini. Prediksi nggak ada karena sekarang kita punya 3 kandidat. Walaupun nanti akan ada final ya mungkin ya, ada head to head juga, mungkin ada poros yang tereliminasi terus head to head antar poros. Tapi kita berharap dengan 3 ini pembelahan itu bisa berkurang karena yang jadi masalah kan ini pra dan pasca pemilu kan. Ya. Jadi ini pra pemilu kita udah enjoy nih. Nah tapi kita belum tahu pasca pemilu gimana, apakah benar-benar head to head 1 lawan 1, apa masih nanti 3 tuh dicari yang ada yang lebih unggul gitu, nggak ada yang seimbang gitu. Kalau misal ada 2 suara yang seimbang nanti head to head, tapi misalnya ada salah satu suara yang mendominasi jauh unggul ya 1 putaran gitu. Tergantung nanti gimana hasil pemilu ya. Jadi kalau sementara ini nggak ada apa-apa gitu. Ya, jadi menurut lo ini kan untuk sekarang isu mungkin ya akan ada 3 poros, 3 capres dan cawapres. Iya. Tapi kemungkinan besar bisa terjadi nggak itu berubah menjadi 2? Bisa, karena ya itu tadi kan gue tadi bilang kalau misal salah satu tereliminasi atau ada 2 yang suaranya seimbang gitu. Bukan tereliminasi, tapi yang salah satu misal mengundurkan diri kalau mengundurkan diri nggak ada, tapi kita ngelihat pada apa sih, kita lihat aja pilkada Jakarta ya, DKI ya. Itu kan 3 juga, tapi yang satu Mas AHY waktu itu nggak ikut putaran kedua gitu. Jadi itu mungkin akan terjadi seperti itu, iya mungkin, kemungkinan besar. Tapi kita berharap dengan tensi yang adem ini semoga bisa dipertahankan sampai akhir, sampai benar-benar keputusan siapa yang menjadi pemimpin gitu. Ya, jadi nggak mungkin ya kalau bisa kalau harus berubah menjadi 2 calon gitu. Sampai pemilihan nggak mungkin, tapi kalau putaran kedua 2 kali putaran pasti ya. Wah, nyaris mungkin besar kemungkinan. Ya, soalnya kalau misalkan 3 pasti 2 putaran gitu kan ya. Iya. Di sini gue mau banyak bertanya, ada sekitar beberapa poin ya. Itu anggap sebagai pembukaan ya. Nah sekarang gue mau tanya ke lo perihal politik di tanah air. Iya. Bro, ini perbedaan pemilu musim lalu dengan yang sekarang. Yang sangat mencolok itu apa? Yang paling mencolok itu sekarang nggak ada polarisasi ya. Polarisasinya tuh nggak masif, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang kita harus memilih 1 dari 2. Sekarang ada 3 dan polarisasi itu bisa berkurang karena kita punya 3 poros. Terlepas dari semacam kecondongan pragmatisnya kemana gitu. Ya. Itu wajar dalam berpolitik. Misal capres A gitu ya, itu condong ke siapa, ke presiden ini, ke rezim saat ini, atau yang kemana, ke oposisi gitu, atau yang di tengah-tengah, nggak ke oposisi juga nggak ke rezim saat ini. Itu kecondongan sifat pragmatis itu akan selalu ada ya, karena politik itu kan ya permainan seperti itu tuh wajar adanya. Tapi respon atau psikologi massa itu sejauh ini nggak ada masalah, dan pandangan gue sendiri sih kedepannya bakal adem-adem aja ya, terkecuali nanti ada mungkin di putaran kedua kita nanti tunggu ya, karena itu bakal menentukan banget siapa yang bakal berduel head to head gitu kan. Jadi itu juga menentuin gitu.
Kalau misal A versus B itu bagaimana, versus C gimana, B versus C gimana, itu menentukan sekali. Jadi menurut gue sih kita belum bisa melihat apakah ada eskalasi konflik atau eskalasi polarisasi, tapi di putaran kedua itu kita bisa lihat, let's see apakah nanti ada kejadian yang sama seperti 2019, tapi kita berdoa semua ya, semoga Indonesia tetap dijaga kebinekaannya, keragamannya, keakraban dalam berbangsa, karena sekarang tentu pemimpin harus sadar bahwa kita ini semua itu penerus daripada kelangsungan negara kita ini, dan sekarang bukan saatnya untuk beradu sentimen lagi, bukan zamannya ya. Tapi kita sudah saatnya kita beradu gagasan mana yang paling brilian untuk menyukseskan cita-cita negara ini ya. Yang lebih brilian itulah yang harus dipilih, bukan dengan sentimen apapun, golongan atau apapun. Tapi siapa yang paling brilian dalam mengatur bangsa, ya itu yang harus kita pilih, begitu. Ya, jadi kita tidak memandang siapa capres dari golongan apa, betul sekali. Jadi ya. Siapa yang memiliki gagasan bagus, rekam jejak yang positif, itu emang harus yang berhak ya. Jadi kita harus memilih dengan cerdas gitu ya. Jangan sampai kita salah pilih. Betul. Jadi kalau ini menentukan masa depan bangsa. Ya, bro, ini perihal yang ke poin berikutnya. Ini ada 3 baca pres. Iya. Yang lu tahu untuk rekam jejak mereka dari 3 capres ini apa aja? Mungkin dari pengalaman, dari segi masa-masa pengalaman di politik ataupun di rekam jejak lainnya gitu. Tapi sebelumnya ini masih adek-adek. Ya, mungkin kita minum dulu ya. Ini suplai dopamin bro, jadi memang ya biar fresh. Asalnya ini lagi kurang sehat, lagi kurang fit sebenarnya. Iya, tapi memang kita harus upload, harus produktif. Ya. Sedangkan setidaknya 1 pekan sekali ya podcast ada. Betul. Ya. Dari pertama dulu. Ya, siapa nih? Dari baca pres pertama kita ambil dari nama abjad aja dulu, dari Bapak Anies Baswedan. Nah, ini luar biasa nih. Sosok intelektual ya. Bapak Anies Baswedan ini akademisi yang luar biasa ya. Unggul. Beliau pernah menjadi di Menteri Pendidikannya di kabinet pertamanya Pak Jokowi waktu itu ya, kalau nggak salah. Nah, terus latar belakang pendidikan bagus, beliau berpengalaman dalam mengatur sistem pendidikan di negeri kita ini, dan dalam berpolitik ya cukup matang karena beliau udah memimpin Jakarta selama 1 periode ya, dan banyak program-program unggulan yang beberapa persen sudah direalisasikan. Nah, adapun mungkin yang belum direalisasikan itu hanya urusan durasi aja, karena satu kelemahan di negara demokrasi dimanapun itu ketika berganti rezim maka akan berganti kebijakan. Jadi terkadang tidak ada kebijakan yang bersifat estafet gitu, yang harus punya nilai continuity gitu. Terkadang punya kebijakan A gitu, oleh penerusnya bakal mungkin kalau yang dari berbeda golongan bakal di cancel gitu kan, bakal diganti lagi gitu. Dan itulah yang membuat negara ini susah untuk maju. Jadi beda dengan negara-negara monarki ya, yang mungkin raja itu lebih
continue gitu kan, lebih keberlanjutan kayak di Arab Saudi dan seterusnya. Itu kan roda kepemimpinan kemungkinan nggak mengalami pergantian signifikan gitu kan. Jadi wajar kalau mereka bisa berkembang pesat, bahkan sekarang maju. Nah di Indonesia ini seharusnya negara demokrasi yang apa ya, sedikit banyak ya kita harus mengubah mindsetnya bahwa setiap rezim itu harus meninggalkan legacy atau warisan-warisan yang harus diterusin gitu, yang harus dilanjutkan, kayak misal pembangunan, dalam hal pembangunan kemanusiaan, hal pengentasan kemiskinan atau apapun itu legacy itu harus diteruskan. Dan program-program unggulan Pak Anies ini yang di DKI juga luar biasa banyak. Tapi karena mungkin durasinya udah habis, jadi Tidak banyak selesai semua. banyak yang mungkin ada beberapa yang belum terrealisasi, tapi itu harus oleh rezim berikutnya, pemangku kebijakan berikutnya harus yang bagus harus dilanjutkan gitu. Itu pada prinsipnya begitu. Jadi kesimpulannya ya it's okay, jadi nggak ada masalah. Jadi beliau luar biasa gitu. Appreciate banget sih untuk beliau gitu. Jadi track record beliau itu luar biasa. Iya, luar biasa. Menjadi memimpin Jakarta itu berhasil. Ya. Sedikit disclaimer, kita pernah mengulas ya waktu itu ya. Di konten kita itu 3 biografi beliau ini. Iya. Sekaligus keberhasilannya, terus biografi pendidikannya, backgroundnya kita udah cantumin semua. Dan ya itu mereka semua luar biasa. Dan khususnya Bapak Anies ini top lah gitu. Ya. Pengalaman pendidikan pun beliau pernah merasakan pahit manisnya di luar negeri. Di Maryland ya, di Amerika. Untuk yang kedua, Bapak Ganjar Pranowo. Wah. Ini lu kebetulan Gue orang Jawa Tengah, bro. Ini. Jadi gimana ya, ngerasain langsung ya. Ya harus tahu lah rekam jejak dari Bapak Pranowo, Bapak Ganjar Pranowo. Seenggaknya kerasa lah ada kebijakan yang nyampe ke kita ya, warga Jawa Tengah, ke gue juga kan. Dan beliau amazing dengan pola pendekatan ke rakyat itu, dengan belusukan ya, political approach-nya itu dia belusukan, menyapa rakyatnya gitu kan. Dan itu wajar dalam perpolitikan, wajar dalam situasi demokrasi ya. Jadi beliau suka yang ngunjungin ke masyarakat, petani, nelayan, buruh, macam-macam. Dan kinerja beliau bagus, hasil-hasilnya juga mengentaskan daerah-daerah yang tertinggal itu sudah diperbaiki sama beliau ya. Banyak di Tegal itu ada infrastruktur yang belum kebangun, fasilitas olahraga, terus kayak desa-desa yang mungkin belum terakses sekolah gitu, di deket gua itu sekarang udah mengalami kemajuan. Jadi infrastruktur di desa-desa itu udah oke gitu. Terus penanggulangan kepada kebencanaan itu bagus juga Pak Ganjar waktu itu ya. Jadi meminimalisir banjir di Pekalongan, sering ada banjir ya. Banjir dari laut gitu. 2018 ya. Itu hutan-hutan mangrove yang ada di pinggir-pinggir laut itu dirawat terus untuk menanggulangi banjir waktu itu. Dan itu suatu sukses, suatu hal yang patut diapresiasi. Ya. Nah, terlepas dari mungkin beliau ya, mungkin banyak ada sebagian yang berpendapat kalau beliau itu ada kontroversi, itu wajar. Tapi secara positif gue bisa menilai itu bagus. Ya cuman yang harus ditingkatkan mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang harus berpihak pada generasi Z ini. Ya, mungkin harus ada tawaran-tawaran
policy atau kebijakan atau visi misi yang lebih lebih di-upgrade lagi lebih di-upgrade lagi. Selain ya oke, pengentasan kemiskinan bagus, pembangunan infrastruktur bagus, tapi yang lebih utama adalah pembangunan manusia. ya. Karena kemiskinan terus lingkungan yang rusak itu karena pembangunan manusia yang kurang memadai. Jadi manusia kurang sadar, kurangnya kesadaran dalam merawat lingkungan atau berpendidikan gitu. Jadi pembangunan manusia harus lebih diutamakan. Jadi ya itu sih sekedar kritik kecil untuk beliau, tapi kinerja beliau udah bagus. Beliau belusukan merakyat, disukai oleh rakyat-rakyatnya. Punya channel YouTube juga. Ada ya. Iya. Instagramnya juga followernya udah banyak ya. Wow. Nah itu fantastik sih. Ada bekal. Nih. Ada bekal setelah paripurna nanti ya. Bagus itu. Investasi. Ini nggak nyaman banget ini. Ya mau flu bro, gue akhir-akhir ini nggak tahu kenapa nih kayak, aduh dingin. Nah maklumlah ini wilayahnya di kaki gunung bro. Iya, kita benar-benar di kaki gunung, terus suhu harian 17 derajat. 16. Nah, meskipun ada polemik di luar sana panas, tapi di kita tetap dingin, bro. Dingin. Makanya gue juga nilainya dingin-dingin aja gitu. Jangan ikut panas. Iya. Kita cuman lirik-lirik aja lah dikit-dikit gitu ya. Pak Anies sudah, Pak Ganjar sudah, dan track record dari kedua baca pres tersebut ya positif dari penilaian teman gue. Beliau udah matang ya di partai juga Pak Ganjar ya di PDI Perjuangan. Jadi ya bagi rakyat yang mungkin mengidolakan beliau ya nanti bisa cermati lagi program-program beliau, visi misi beliau, gagasan-gagasan beliau untuk masa depan negara kita yang lebih baik nanti. Ya. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu Bapak Prabowo, ya. Paling senior ini. Ya. Gimana? Ya ini Bapak Menhan kita ini luar biasa ya. Jadi latar belakang militer, sudah lama di militer dan di politik juga beliau udah cukup senior ya. Dan beliau itu bisa dikatakan from zero to hero. Jadi benar-benar dulu tuh membangun Gerindra dari awal gitu kan. Di parlemen dulu gitu sampai dia nyalon 2004 2009 ya 2009 jadi cawapres, terus 2014 ya capres sama Pak Hatta Rajasa, terus 2019 juga ya capres lagi, sekarang juga capres juga. Jadi beliau ini termasuk tipikal yang kuat, pantang menyerah ya. Ya ini karakter militer, ini karakter prajurit. Jadi bukan hal yang heran lagi ya. Bagi gue sih udah wajar. Ya. Kayak ya udah orang militer pasti kayak gitu. Jadi mereka punya moral keprajuritan yang tinggi gitu kan. Punya mental baja lah ibaratnya ya. Yang tentu berbeda dengan kita yang orang biasa gitu, orang sipil biasa. Dan itu keren sih. Dan kebijakan beliau yang ditawarkan juga bagus ya. Perbaikan gizi kemarin ya. Ketika gue denger di adu gagasan spill gagasan beliau tuh ya perbaikan gizi, mengurangi stunting, itu yang jadi PR dari tahun ke tahun ini. Dari berbagai rezim dari dulu tuh emang stunting ini jadi concern tersendiri, dan Bapak Prabowo ini ada ada kepedulian untuk mengentaskan mengurangi bahkan memberantas kekurangan gizi seperti kayak stunting begini ya begitu. Dan perbaikan gizi sudah, pembangunan juga beliau bakal sedikit banyak ada kebijakan Bapak Jokowi yang diteruskan oleh beliau. Dan secara moralitas itu patut dicontoh karena seperti yang tadi gue bilang dari awal ya, bahwa yang bagus-bagus terusin gitu kan. Nah ini ada pada Bapak Prabowo ini mau menerusin kebijakan Bapak Jokowi yang bagus gitu, yang bisa teruskan, dan itu itikat atau niat atau pandangan yang bagus dari beliau dan respect banget. Jadi gue
salut sih. Ya mungkin kalau dibilang kritik ya mungkin pendekatan politiknya ya mungkin ya. Jadi ada dua sisi yang harus ditampakkan oleh beliau ya. Sisi militer dan sisi kerakyatan. Jadi kadang beliau harus menyatu dengan rakyatnya. Harus apa? Kalau dibilang merakyat sudah sih, udah merakyat sih kata gue juga. Tapi apa ya? Lebih ke apa sih? Ya lebih friendly aja sih. Ya, Tapi gue lihat kemarin sih udah friendly sih. Menanggapi apa sih nyinyiran dari netizen juga ngejawabnya friendly, nggak setegang kemarin. Ini banyak sih para jurnalis yang apa sih punya gagasan, punya pandangan ya, punya asumsi kalau Bapak Prabowo ini agak halus ini, agak bukan melunak tapi dia lebih mengubah karakternya yang tadinya tegang, tegas gitu, militeristik gitu, kadang udah cenderung merakyat, down to earth gitu, sederhana, dan menanggapi kritik pun dengan santuy gitu. Dan keren. Jadi ketiga capres ini salut lah. Jadi kembali lagi ke gagasan-gagasan ketiga itu mau dibawa kemana bangsa kita, ya kita serahkan kepada kita sendiri semua ini. Generasi yang nanti bakal memilih, kita harus jeli dan peka ya terhadap program atau gagasan ketiga baca pres ini, gitu. Untuk bicara survei, lu bisa memaparkan survei dari mulai ada isu Anies, Ganjar dan juga Prabowo mau mencalonkan jadi presiden. Iya. Kalau terakhir ya per Agustus itu di LSI ya, Lembaga Survei Indonesia itu. Bapak Prabowo tuh kalau nggak salah ada di 35,3, Pak Ganjar ada di atas, terus Bapak Anies ada di 22%, 22,4 kalau nggak salah, atau berapa ya segitu. Dan ada di LSN, Lembaga Survei Nasional, Bapak Prabowo ada di 40%, 40 pas, Bapak Ganjar ada di 36,5 kalau nggak salah ya. Terus Bapak Anies ada di 33, sekian gitu. Tapi itu survei kemarin ya. Tapi dan kembali lagi ya, namanya survei itu indikatornya macam-macam. Jadi jangan merasa bahwa kok survei beda-beda, yang sini menangkan A, sini menangkan B. Iya, mereka punya indikator-indikator sendiri buat melangsungkan survei. Ada yang menggunakan skala kepuasan rakyat, kepuasan masyarakat gitu kan. Ada yang dengan pakai pakai random question, kayak apa ya, berpendapat gitu, siapa ini menurut kalian yang lebih pantas gitu. Ada yang menggunakan polling. Iya, polling. Iya, jadi mekanismenya beda-beda ya. Jadi jangan anggap bahwa oh ini berpihak nih, ya belum, kita jangan sampai ke situ dulu. Ya emang ada. Tapi, ya. Gini, yang gue tahu ya, dalam survei, lembaga survei manapun, Pak Anies selalu di bawah. Ya. Nah, sedangkan survei via polling, beliau selalu di atas gitu. Iya begitu. Jadi indikator-indikatornya beda. Jadi ini yang gue sebutin baru dua ya, LSM, LSN. Ya. Tapi ada lembaga survei tertentu itu yang menempatkan Bapak Anies ada di atas. Ada juga. Ada. Tapi nanti bakal diupdate lagi mungkin di konten nanti ya. Bakal kita susul nanti. Mungkin detik-detik ke buka kampanye atau ke debat ya. Kita nanti insya Allah bakal ngadain segmen khusus buat bukan mengamati ya, lebih tepatnya mengupdate kayak klasmen gitu ya, urutan-urutan berdasarkan data survei elektabilitas. Tapi kita juga bakal, kalau ada waktu dan ada sumber daya memadai, bakal mereview gagasan-gagasan beliau gitu kan, satu demi satu gitu. Korelasinya apa dengan zaman sekarang, apakah relate dengan kondisi
negara kita, bahkan politik dunia gitu. Ya. Bakal kita bahas satu-satu kalau misal memadai ya, kalau misal ada waktu atau situasi memadai, nanti bakal kita review itu semua sekaligus data surveinya. Tapi tadi yang gue sebutin tadi yang per Agustus. Dan apa ada yang menang, apa ada yang Pak Anies nomor 1? Ada, tapi lembaga surveinya gue lupa sih, tapi nanti bakal bisa nanti Tapi kita posting nanti ya. Iya, ada. Ya itu mungkin yang ketiga mungkin ya. Ini pemilu yang memang akan diadakan tahun depan. Ya. Nah, menurut lo kan ada beberapa pemuda yang memang ia harus memilih tapi ia enggan memilih gitu. Makanya memilih golput ya. Nah, gimana ini menghadapi reaksi-reaksinya seperti ini? Ya, golput itu sebenarnya bukan karena ya nggak melulu soal orang itu nggak tahu ya, bukan melulu soal orang itu apatis apa nggak peduli dengan politik, bukan. Ada pasti ada yang kayak nggak peduli gitu, siapa aja pemimpinnya ya udah bodo amat gitu, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga ini kelompok yang swing voter yang mereka memang bisa dibilang orang-orang yang kritis ya, yang kata gue sih mereka orang yang lebih oposisi. Bukan 100% oposisi, tapi mereka ya itu lebih banyak pertimbangan dalam hal gagasan ya. Kayak misal kandidat A ini gagasannya kurang nih, B juga kurang di sini, C juga kurang di sini. Mereka nggak ada ekspektasi, jadi akhirnya ini nggak sesuai ekspektasi kita nih, akhirnya lebih nggak milih gitu. Dan yang kedua, selain gagasan yang menurut mereka tidak sesuai ekspektasi, yang kedua sentimen rakyat ya, mungkin simpatisan orang yang mungkin udah mendukung setia, bahkan perdebatan di media sosial, di TV gitu, mungkin di media-media yang lain, perdebatan antar politisi itu yang membuat mereka bisa dikatakan agak-agak ada rasa bosan atau enggan buat terlibat langsung, karena yang mereka perdebatkan ya itu aja gitu. Lagi-lagi soal elektabilitas gitu, punya gue yang menang gitu, enggak, punya gue yang menang, satunya bilang gitu. Yang diributkan kasakusuknya ya elektabilitas. Dan itu yang membuat para swing voter ini lebih cenderung untuk ya udah gue nggak milih aja kalau gitu mah. Dan itu menurut gue sih jangan salahkan mereka, karena itu bagian dari penalaran mereka yang kritis gitu. Termasuk gue sendiri juga berpikir untuk kayak ini kalau kayak gini terus ya mending gue jadi swing voter gitu. Tapi kan ada kesadaran untuk gimana caranya kita menentukan arah bangsa kan. Nah, tapi permasalahannya apakah swing voter itu nggak sadar buat membangun bangsa? Enggak, mereka sadar bahwa negara ini mau dibawa kemana. Cuman karena gagasan-gagasan yang dibawa oleh calon pemimpin ini tidak memenuhi ekspektasi mereka, jadi mereka golput, jadi swing voter. Jadi swing voter ini implikasi, mereka reaksi, mereka dampak, bukan penyebab. Jadi kadang pemangku kebijakan kita ya itu menganggap mereka sebagai sebab nih. Ini banyak swing voter jadi kayak gini, bukan. Mereka justru dampak daripada gagasan-gagasan yang kurang menggelitik nalar mereka, kurang memancing kurang greget mungkin ya di mata mereka. Jadi akhirnya ya banyak atau sebagian yang memilih buat jadi swing voter yang bingung, bahkan golput sampai ke puncaknya begitu. Dan solusinya ya sekali lagi gagasan. Jadi sekarang udah nggak zaman buat apa sih berlomba untuk beradu elektabilitas biarin aja dia jalan sesuai dengan naturalnya gitu. Lembaga survei punya cara sendiri buat melangsungkan survei, buat menyurvei atau menyusun elektabilitas gitu. Mereka punya
mekanisme. Jadi biarin aja, yang penting kandidat ini bertanding aja, adu gagasan terus aja gitu kan. Sering kali ngadain dialog dengan mahasiswa, dengan kalangan pelajar, terus siap ditanya-tanya sama orang-orang yang mungkin perlu mempertanyakan gitu kan, ya, para kalangan akademisi gitu. Dengan sering-sering begitu, maka itu sudah menjadi hal yang alami kata gue, itu elektabilitas naik terus gitu. Jadi naiknya elektabilitas itu bukan sesuatu yang direkayasa, tapi atas dasar karena kebijakan itu populer dan disukai oleh rakyat gitu. Jadi dia naik sendiri elektabilitasnya otomatis gitu kan. Jadi seperti di Amerika juga ya, itu calon-calon itu pada datang ke kampus buat nyampein gagasan. Ya. Jadi kemarin di pemilu Amerika juga sama. Mereka sering ngadain simposium, acara seminar. Tapi mereka nggak membawa atribut kampanye, tapi intinya kan sama. Mereka datang dengan gagasan, datang dengan ide-ide. Seandainya saya terpilih, saya akan begini. Nah itu dia datang dengan ide-ide seperti itu. Jadi masyarakat Amerika ini ketika jatuh ke hari pemilu ini, mereka udah paham nih mau dibawa kemana. Itu pun masih ada swing voter juga. Karena mereka belum puas juga kan. Bahkan ada artis-artis ya kalangan selebriti Amerika yang milih jadi swing voter, dan itu nanti bakal dibahas lagi ya. Itu fun fact aja sih, tapi ya itulah demokrasi. Jadi karena demokrasi itu sebenarnya hakikatnya mencari who is the right one, bukan who is the good one. Jadi kalau kita berdasarkan siapa yang paling bagus, who is the good one, ya presiden dari yang good looking aja. Ya. Yang good looking bisa jadi presiden. Terus yang apa sih? Yang terkenal, yang famous bisa jadi presiden. Mereka yang jadi media darling bisa jadi presiden. Yes. Tapi kan ini perkaranya demokrasi ini bukan itu yang dicari, tapi kita mencari siapa yang paling benar, who is the right one. Meskipun benar itu bersifat relatif, tapi seenggaknya ada kebenaran universal, yaitu apa? Keadilan. Iya, keadilan. Nah, keadilan itu kebenaran yang universal ya. Jadi semua orang pasti pengen adil kan. Pengen mendapatkan hal yang adil gitu. Gitu. Ya. Untuk para swing voter, lu coba nasihat buat mereka yang sampai sekarang masih belum ada keinginan untuk memilih, nggak mau gitu, nggak mau memilih gitu. Ya udah, bagi lo semua yang jadi swing voter sekarang, amati aja kebijakan mereka ya, kritik aja yang menurut lo semua tuh kurang pas gitu, nggak usah takut karena kita hidup di alam demokrasi. Asal dengan cara yang beradab, pasti kritikan itu bisa sampai gitu kan. Dan dari pemerintah atau dari pemimpin calon-calon ini juga harus menerima saran-saran atau masukan-masukan, input-input, pemikiran-pemikiran baru yang dari masyarakat, dari pemuda yang masih fresh ini, yang punya idealisme untuk menatap masa depan lebih bagus gitu. Dan itu harus dihargai karena kita sebenarnya dalam alam demokrasi kolaborasi ya antara pemimpin dan rakyat, itu sinerginya harus kuat. Jadi pemimpin nggak mungkin ada kalau nggak ada kalau ini. Jadi rakyat itu pendukung pemimpin. Jadi adanya pemimpin karena adanya rakyat gitu. Rakyat nggak mungkin nggak ada pemimpin. Jadi itu kesinambungan atau sinergi yang harus kita pegang erat-erat dan komunikasi itu harus berjalan. Dan yang kedua ya, keakraban dalam berbangsa itu harus dijalin ya. Jadi bagi swing voter ya udah nggak usah tersibuk dalam polarisasi. Ya udah, lu pokoknya kalau ada yang bagus dukung, kalau ada yang jelek ya udah tinggal aja gitu. Nggak usah peduli sama polarisasi, ini mendukung ini, nanti ke ini golongan ini, nggak usah peduli. Yang penting kalau misalnya ada gagasan bagus dukung, ada yang jelek kritik. Kalau dikritik masih nggak mau juga, ya udah tinggal cari kandidat yang lain. Ya gitu aja, sebenarnya praktis aja sih. Jadi kita pakai analogi dating apps aja. Kalau nggak suka ya swipe aja, swipe kanan, swipe kiri gitu. Tapi kalau permasalahannya tidak suka semua ini.
Ya kalau tidak suka semua, ya itu kita salahkan, bukan salahkan kandidat juga ya, maksudnya kita gimana kandidatnya bisa menawarkan kebijakan atau policy atau visi misi yang 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 menggugah, merangsang stimulus otak mereka untuk berpikir atau untuk menatap masa depan bangsa. Jadi adu gagasan ini harus diperbanyak, ya kan. Jadi kalau ada yang nggak suka semuanya, ya seenggaknya kalau misal ada ya nggak apa-apa, tapi bisa diminimalisir kan. Nah caranya apa ya, itu tadi dengan adu gagasan. Jadi keyword kita pada podcast ini ya udah tuh adu gagasan aja gitu. Jadi dengan seringnya adu gagasan di mana-mana, di sosial media, di kampus, di kalangan akademisi, itu akan menggugah nalar kritis masyarakat, dan yang masih bingung ini bisa memilih dengan pasti gitu. Nggak ada rasa kebingungan, nggak ada unsur karena keluarga gua milih A terus gua milih A semua. Nggak ada unsur money politik apalagi. Jadi iya, kalau ada money politik ya udah terima aja, tapi nggak usah dipilih gitu. Jadi jadi ya sarannya itu aja. Jadi aduh gagal. Ini kata-kata ya siapa yang lu kutip? Udah ini nggak usah dibahas ya, pokoknya kalau Anda ya lu pada dengerin spill gagasan kemarin ya pasti ngeh lah siapa. Boleh. Nah, intinya mah gagasan ini harus di battle kan, harus adu who is the better one, siapa yang paling bagus gagasannya, pilih dia, gitu aja sih. Ya. Jadi ikut hati nurani, bukan ikut yang paling besar ya kasih ya. Iya bukan, jangan terlalu nempel dengan elektabilitas ya. Tapi yang kita harus, kita tidak meminta, kita dikasih ya terima aja. Iya. Jadi kapabilitas itu jauh lebih penting daripada sekedar elektabilitas. Ya. Gitu. Oke. Ya. Udah berapa poin? 4 kali. Iya. Terakhir bro. Ngopi dulu atuh. Iya sih sebenarnya ngopi dulu, cuman ini kopinya udah keburu dingin nih. Di kaki gunung bro. Ini tadi waktu mulai masih ngebul ya. Sekarang udah dingin kayak gimana? Andai kan ada nikotin ini bakal lebih ngebul sebenarnya sih. Ya, ini bukan campaign buat nikotin tapi sekedar intermezzo aja. Iya. Soalnya masih tegang juga gitu. Iya, betul sekali. Wow, potensi. Harusnya ini ya. Ini di awal deh kayaknya tadi. Enggak, itu udah tadi udah belum tadi? Kayak udah tadi. Di awal udah. Iya udah. Jadi coba intinya mah gini ya. Swing voter, terus reaksi para pemilih itu bakal lebih tensinya lebih menurun. Terus kalau dipertahankan kita untuk saling tukar tambah akal sehat, kata Bung yang satu itu gitu. Iya. Kalau sering ada tukar tambah akal sehat, maka rakyat juga akan ikut kedampak ya, implikasinya akan sampai ke rakyat juga. Jadi apa yang terjadi besok ya itu kayak gitu. Jadi sekarang ini kita sangat mempertaruhkan hari esok dengan hari-hari ini. Jadi makanya hari ini harus dipersiapkan demi ancang-ancang buat hari-hari esok, buat tahun-tahun besok. Apakah ada polarisasi, apakah ada pemilih yang berkurang, ada swing voter, ada kecurangan, itu kita nggak tahu. Gue bukan peramal, tapi terlepas dari itu ya itu tadi ya punya tukar tambah akal sehat aja sih. Jadi sekarang mah rakyat karena eranya canggih ya, sosial media di mana-mana, itu pasti bakal terfasilitasi lebih mudah ya mencari siapa yang benar, siapa yang kurang, bahkan siapa yang tidak sesuai gitu, bisa dilihat. Dan gini ya, poin yang penting bahwa
di era-era post-truth ini, post-truth zaman-zaman echo chamber, di mana kita ini mencari kebenaran kadang bersifat subjektif. Ya. Kebenaran itu ya berarti sesuatu yang menggema di ruang hampa gitu, kayak ya kita tahu kebenaran dari diri kita aja gitu. Ya. Jadi itu bersifat subjektif dan relatif, itu harus kita nggak bisa memungkiri itu ya. Ibarat ada badai, kita nggak bisa menolak badai, tapi kita bisa menanggulanginya sedikit-sedikit. Kita bisa mengatasinya dengan nalar kritis kita, dengan kemampuan berpikir kita, dengan kepekaan kita dalam bersosial, berpolitik, atau berkehidupan, berkebangsaan gitu kan. Jadi di era-era seperti ini, di mana kebenaran ini bersifat relatif, subjektif, ya, di era echo chamber ini kita harus lebih bijak, lebih pintar gitu, melihat sesuatu dari beberapa perspektif gitu ya. Jangan mentang-mentang kita ngefans kepada siapa gitu ya, terus kita ya di situ aja terus gitu. Ya. Karena algoritma di mana-mana, di media sosial bahkan, itu seperti itu, bakal muncul sesuai dengan apa yang kita suka aja gitu. Ketika kita menyukai kandidat A, ya bakal di situ muncul hal-hal itu terus, iya, hal-hal positif tentang kandidat itu terus gitu. Jadi kita harus lebih membuka iya, apa, open minded ya. meluaskan lagi ya. Kita harus berpetualang ya. Petualangan akal sehat ini harus lebih diperluas lagi gitu. Betul. Adventure of the good mind, petualangan akal sehat ini harus kita lebih luas sektornya gitu. Kita harus lebih merambah sisi-sisi atau belantara-belantara dialektika yang apa sih, yang sebelumnya kita ini terlalu acuh gitu kan, apatis gitu. Tapi kita harus membuka itu, membuka buat pemikiran-pemikiran baru gitu, buat hal-hal baru, sehingga apa ya, besok bakal berdampak di pesta demokrasi ini. Kita bakal lebih sehat dalam menentukan siapa pemimpin kita, dan kita bakal lebih sehat ketika menerima siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ya. Kita bakal lebih menerima dengan kepala dingin ya. Jadi itu harapan gue, mungkin harapan semua ya. Ya gitu aja sih, simple. Yang penting kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang menerima amanah besar ini adalah pilihan orang-orang pilihan ya. Ya. Jadi dia bisa mengemban amanah ini dengan baik. Betul. Ya, Jun, ini mungkin itu aja ya. Ya mungkin obrolannya ya nggak jauh-jauh dari itu ya, karena pemilu belum terjadi. Jadi kita nggak bisa Masih menerka-nerka aja gitu, membaca. prediksi jauh. Iya. Jadi kan kalau misalkan kita menerka terlalu jauh, takutnya meleset. Iya, gitulah. Karena gue bukan analis politik ya, karena gue cuma rakyat biasa yang saben hari itu dengerin radio, nonton TV, ngebuka YouTube gitu kan, dengerin berita politik, sama ngebanding-bandingin berita aja. Ya. Jadi bukan orang yang kayak kuliah jurusan ilmu politik, paham pakar komunikasi politik, bukan. Jauh dari itu. Jadi gue ya cuman ngamatin apa yang ada, apa yang terjadi aja. Jadi mungkin ada yang lebih paham dan lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, ya itu bisa nanti komen atau memberikan apa sumbangan apa perspektif lain gitu ya. Mungkin kita nanti bisa mengelaborasi ya, menggabungkan ya, antara perspektif teman-teman ya, dengan nanti bisa dijadikan dialog lagi ya, yang tentu lebih asik ya, nanti kita bakal adakan. Ini kapan-kapan ya kita adain narasumber yang setidaknya online lah, tidak apa-apa. Iya, kayaknya ada mungkin yang paham
pakar politik, pakar hukum nanti bisa kita datangkan ya. Meskipun virtual juga. Ya nggak apa-apa virtual ya. Nggak apa-apa. Soalnya mungkin dari perkenalan ada beberapa yang mau kawan-kawan dari teman-teman gue itu ada sih beberapa yang siap gitu untuk memberikan informasi kepada kita gitu. Betul. Media Aksara Info masih jauh dari kata apa? Ya masih jauh dari Ini ideal. masih Iya, belum ideal sebagai belum dukungan. iya, masih perlu support, belum sampai ke titik yang kita harapkan karena kita masih berjalan benar-benar dari nol. Kita masih on the track, masih di tengah jalan ya. Belum sampai ke titik finish. Jadi dukungan, support ya, mungkin kontribusi dari kawan-kawan ya. Dari semua itu sangat diharapkan dan ini channel yang memang kita peruntukkan untuk berbagi wawasan ya, berbagi informasi dari perspektif orang yang mungkin teman-teman bisa katakan ya kita sedikit berbeda ya. Jadi kita menghadirkan satu hal yang sedikit berbeda karena memang tunanetra atau penyandang disabilitas pada umumnya itu ya mereka ada yang aware, ada yang peduli dengan politik, ada yang concern juga di bidang politik, cuman skala atau ininya jumlahnya masih jauh dari ekspektasi. Yang kita harapkan sih mungkin banyak ya, 50% atau 40% penyandang disabilitas dari apapun itu, tunanetra, tunarungu dan semuanya itu peduli dengan isu-isu seperti ini. Karena pemimpin kita nanti yang akan memimpin juga menentukan masa depan kita semua. Seperduli apa mereka dengan penyandang disabilitas. Nah itu jadi pemikiran kita juga, jadi concern kita juga. Jadi pembangunan manusia termasuk juga pemberdayaan buat kaum difabel, kaum marginal yang mungkin perlu diberdayakan. Itu kita harus perhatikan. Jadi kita harus peduli ya. Kita jangan apatis. Kita rakyat Indonesia yang dalam undang-undang dasar juga kita punya hak ya untuk mengemukakan pendapat, berserikat. Dan salah satu tujuan daripada undang-undang kita juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan kehidupan siapa tapi bangsa semua ya. Agama apa, etnis apa, semua kita termasuk penyandang disabilitas, para difabel, para orang-orang yang termarginalkan dalam segi mungkin orang-orang yang di jalanan gitu. Itu semua juga termasuk tanggungan negara ya untuk mencerdaskan kehidupan mereka juga gitu. Jadi sekali lagi ini channel yang mungkin didedikasikan untuk berbagi wawasan dari perspektif yang sederhana, bukan yang muluk-muluk, karena kita cuma rakyat biasa, apa adanya aja. Iya, kita lebih baik tampil apa adanya, tapi semua atas tidak ada yang ditutup-tutupi. Iya, dan itu bisa dan sedikit ada ajakan juga untuk para difabel untuk peduli ya, aware dengan keadaan sosial politik di Indonesia begitu. Ya. Jadi para difabel di luar sana yang mungkin masih sosialisasi kurang itu dicoba dibukalah mulai belajar menerima keadaan yang seperti ini. Iya. Jadi harus sosialisasi itu harus, karena kita tidak mungkin akan hidup sendiri, kita masih butuh orang lain gitu kan. Dan ya, jadi sebagaimana para filsuf juga mengatakan kita ini adalah zoon politikon, mungkin bahasa kasarnya hewan yang berpolitik,
Yang membedakan kita dengan hewan adalah kita berpolitik gitu. Itu bahasa filsuf ya. Jadi intinya mah bisa diartikan sebagai kita makhluk yang berakal. Jadi kita tahu apa yang saudara-saudara kita lakukan dan kita juga bisa mengingatkan kalau saudara-saudara kita ada berbuat kesalahan, kita bisa menegur, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengapresiasi. Ya, termasuk kita juga bisa mengkritisi apa yang saudara-saudara kita, bapak-bapak kandidat ini yang mau memimpin bangsa kita ini lakukan gitu. Jadi ya itulah dalam berkehidupan, apalagi dalam alam demokrasi yang dimana kebebasan berpendapat itu dijamin. Jadi ya, jadi kita harus membudayakan demokrasi yang sehat dan berakal sehat begitu. Ya. Jadi para teman-teman semua, nanti di bulan Februari ada 3 capres dan cawapres yang harus kalian pilih, dan salah satu aja, jangan pilih semua, dan apalagi jangan tidak pilih semua gitu ya. Ya harus memilih salah satu pilihan yang sesuai hati nurani kita ya. Jadi kita berdoa, kita mudah-mudahan kita tidak salah pilih ya untuk pemilu nanti. Ya, amin. Jadi jangan sampai salah pilih. Masa depan bangsa kita ada di tangan kita semua. Ya, siap, betul. Masih mau promosi nggak, bro? Udah sih, cukup aja bro. Cukup ya. Tapi kopinya kayaknya belum habis, masih dikit. Menghabisan sih sebenarnya. Yaudah, seiring dengan kopi habis. Jadi begitu aja ya dari gue, analisis sederhana yang kalian kawan-kawan bisa lengkapi ya. Dan kita membuka buat diskusi asalkan dengan cara yang sehat, dengan cara yang positif, begitu. Siap. Pokoknya kalian bebas deh mengutarakan pendapat kalian dari sisi pandang kalian, semua boleh di kolom komentar. Kalian yang ngedukung siapa, ya nggak apa-apa, ngomong aja, nggak apa-apa. Kita terbuka aja sih sebenarnya. Asal jangan provokasi yang lain gitu aja Yang sih. penting kita di sini tidak mengarah ke satu pihak ya. Kita menceritakan semua dari 3 baca pres, kita tidak memihak, tidak ada sama sekali ya. Ya, tidak ada tendensi untuk memihak ke siapapun. Kita dari sudut pandang yang netral-netral aja, biasa-biasa aja. Ya, Bahkan kita nggak berani untuk membahas secara spesifik karena asumsi banyak kan, takutnya ngedukung siapa gitu, dituduh gitu kan. Jadi kita tidak berani. kita netral. Nah, kita berusaha untuk netral gitu. Berada di tengah-tengah, karena apapun itu yang di tengah-tengah itu enak sih. Iya. Gak berpihak sana sini, kita bebas, bisa gerak bebas gitu. Slogan? Ya, tentu kita harus mendahulukan berpikir sebelum berbicara. Ya, jadi ada benang merah dari diskusi kita tadi ya gitu. Kita harus berpikir dulu nih sebelum berbicara ya. Jadi untuk mengetahui keberadaan kita semua, maka kita harus berpikir. Ya. Jadi ada salah satu quote filsafat, aku berpikir maka aku ada. Jadi itu melambangkan bahwa ketika aku berpikir maka aku tahu siapa adanya aku di sini. Gitu. Ya. Ketika kalian berpikir siapa kalian, maka kalian bakal tahu kapasitas kalian sebagai apa. Jadi kita mendahulukan berpikir sebelum berbicara. Ya, itu adalah slogan ataupun apa namanya, bro? Satu bisa dikatakan slogan, 2 kata, beberapa kata ya, beberapa kalimat doang, tapi itu mengandung visi misi kita yang memang menghidupkan dialektika daripada sekedar asumsi-asumsi yang nggak tahu kemana arahnya. Kita mengedepankan logika, dialektika yang faktual ya, yang fakta akurat gitu kan. Nah gitu. Ya, begitu buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton semua dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini sampai channel ini berhasil dan sukses. Kita di sini tidak akan berhenti untuk memberikan informasi-informasi dari dalam negeri ataupun luar negeri.
kita akan terus update dan mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan terus dan mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Terima kasih Fajar Baskoro Aji ataupun yang biasa sering dipanggil disapa Fajrun. Ya, terima kasih bro. Ya, sama-sama. Ya, semangat terus, jangan bosan atau apalagi sampai capek untuk apa ini nih. Pokoknya harus tetap semangat, lo harus Wis pokoknya gaspol ya wis. jadi apa ya, teman untuk di sini sampai ini Ya, siap. benar-benar sukses gitu ya, media Sara Info. Ya. Ya, klik tombol like, subscribe dan komen sebanyak-banyak ya teman-teman. Nyalakan lonceng notifikasi agar apabila kita update upload video terbaru kalian bisa menjadi pertama kali yang menerimanya ya. Oke. Ya, itu mungkin dari saya sebagai pemandu atau host atau ya pembuka atau penanya ya. Ya, teman ngobrol gitu ya. Ya. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi penyampaian yang mungkin kurang. Itu kesalahan dari saya pribadi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.